Tema pada malam hari ini kita akan mewawancarai seorang Gus yang terkenal dengan sejarahnya. Ini kita berbincang-bincang mengenai isu-isu yang berkembang. Mohon diterangkan Gus, ya ini sebagai orang-orang yang awam seperti ini butuh pencerahan katanya. Jadi yang lagi viral-viral hot-hotnya ini. Anjir. Ketika artinya membuatmu menarik dengan hal-hal yang seperti itu, isu-isu yang berkembang. Kok mengikuti maksudnya? Kok sempat mengikuti hal tersebut itu bagaimana ceritanya pripun menurut? Karena saya berawal dari lubuk hati yang paling dalam. Karena kita mencintai. Kalau kita mencintai pastinya kalau orang yang kita cintai kok sampai dirusak atau gimana pun pasti kita akan berontak lah. Berontaknya makanya ya minimal kita menyuarakan, walaupun kalau kita mengejoti mereka enggak mampu mama. Artinya kalau ada maling kita teriak maling minimal seperti itu. Gitu maksudnya. Paham ya? Iya. Timbul apa? Kekhawatiran. Masuk. Terus karena timbul kekhawatiran makanya kita menyuarakan minimal. Menyuarakannya itu lewat apa? Ya lewat media sosial. Ranting NU, ayo Pak Amal. Makanya semula ramai kan di ranting. Itu sebenarnya bukan untuk memecah belah, enggak. Menginformasikan saja. Bahwa informasi ini valid dan 100% bisa dipertanggungjawabkan. Valid. Ya, yang saya kirimkan videonya, cucunya Basyim Asy'ari mengatakan bahwa Habib siapa itu ya, yang harus diminta yang merestui wadah Basyim Asy'ari kan. Ternyata kan selama ini tidak ada keterangan seperti itu. Dan juga dari pihak Mbah Wahab Hasbullah kan, itu santrinya juga mengatakan enggak seperti itu kan gitu. Artinya bengoknya itu sudah termasuk bentuk menyuarakan kebatilan. Ada maksud tertentu nggak di situ? Ya, maksudnya untuk meluruskan sejarah saja. Artinya? Meluruskan sejarah bahwa ya pendirian itu memang sejarah selama ini bengkok atau bagaimana itu ketika seperti itu. Kalau memang ada yang mengatakan dari pihak sana ya, itu seperti itu. Memang sana kalau dikritik harusnya sana harus ada klarifikasi. Ternyata selama ini diam-diam saja. Seperti itu. Berarti itu yang jadi menurut hemat Anda ada sebuah kesalahan di situ dan memang di situ benar-benar salah sehingga Anda mengatakan itu batil begitu. Iya, bahaya soalnya. Oh, sangat bahaya. Sangat bahaya. Ketertarikan Anda tentang isu-isu sejarah itu sepertinya Anda sangat menggebu-gebu itu kenapa? Bukti pembelaan sejarah ya. Dari buku RMI Tegal. Terus selama ini dari sejarah ya dari pihak keluarga Mbah Hasyim dan dari pendirian yang lain Mbah Hasbullah itu ya. Dan saksi sejarah juga adalah video dari Mbah As'ad gitu ya. Itu Mbah As'ad itu ketika Mbah Khairul Bangkalan ya, itu dipasrahi tasbih kalungkan gitu. Itu tolong dijaga dikasihkan ke Mbah Hasyim Asy'ari gitu. Itu juga sampai dikasihkan Mbah Hasyim Asy'ari ya. Terus selama ini yang membuat Anda menggebu-gebu menyuarakan hal-hal tersebut bahwa ini memang menurut Anda tidak benar. Oh, tidak benar. Kalau saya memang tidak pakarnya dalam sejarah, tapi saya kan ada patokannya tadi. Satu, cucunya Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan ketika dia di podcast ditanya apakah ada keterkaitan Habib bin Yahya itu siapa itu ya, ternyata nggak ada selama ini nggak ada. Itu cucunya Mbah Hasyim Asy'ari, sekalipun kalau jenengan sudah maaf ya nggak, jangan sama itu. Dokter mau berarti. Bisa, okay. Kita ya lebih yakin kepada Mbah Hasyim Asy'ari seperti itu dan hal seperti dan itu. santrinya Mbah yang ini yang baru mengklarifikasikan ya. Jadi santrinya Mbah Wahab Hasbullah itu juga mengatakan selama ini nggak ada keterkaitan dengan Habib itu selama ini. Terus dalam sejarah juga tidak ada terang. Tapi kok ada cerita seperti itu yang memang ya bahaya Pak, bahaya sekali. Karena apa? Ya takut-takutnya maaf ya jenengan punya sebidang tanah itu ya.
Nah, kalau misalkan yang punya tuh apa dipalsukan, dibelokkan, oke punyanya tetanggamu ini. Kalau enggak kita, kalau itu jelas-jelas salah, ya diomong no. Tapi kalau pada menengai tetangga sing genah ya menengai, itu malah nanti kamu akan diusir dari rumahnya. Takutnya seperti itu. Artinya bisa membahayakan. Nah, Berarti- itu asumsi saya deh. oh Asumsi saya. ketika itu menjadi asumsi panjenengan, terus hal-hal seperti itu panjenengan suarakan di media sosial, apa enggak berpengaruh dengan sosial yang berkembang sekarang begitu? Artinya membuat gaduh atau membuat tanda tanya pada seseorang. Mungkin bisa-bisa Anda bisa dicap artinya provokatif begitu. Gitu. Dengan dasar-dasar yang Anda sendiri katanya belum pakarnya begitu. Bagaimana kalau ada orang yang ngomong-ngomong seperti itu? Kan sudah saya jelaskan dari awal. Iya. Memang saya nggak pokarnya. Tapi kan yang mengklarifikasi bahwa sejarah itu salah. Itu dari Mbah Hashim Asy'ari. Ya. Dan orang-orang yang punya pakar bidang sejarah tersebut juga banyak yang protes. Gitu. Artinya dengan Jadi saya juga menyuarakan dari mereka mendukung dari pihak mereka. Karena suatu kebenaran kalau tidak kita suarakan, maka kebatilan yang didiamkan akan dianggap kebenaran. artinya apakah Walaupun saya dianggap provokatif, ya monggo, itu apa ya, persepsi mereka sendiri. Kalau oh ya, kalau itu oh memang ya itu salah. Yuk, oh ya Mas Koli terima kasih. Tapi kalau masih maaf, tertutup oleh maaf ya, doktrin atau gimana, oh ya, terus sudah yakin sama sananya ya. Makanya ya, apapun itu, sekalipun dia itu cucunya Mbah Hashim Asy'ari, dia tidak akan menerima. tidak akan menerima cerita yang Iya, pokoknya manut sana, maaf ya. Gitu Pak. begitu. Pak Kamal, Jadi, sekarang ganti telepon, saya guys, yang telepon, bertanya. Monggo. Ya. Diunjuk kopi. Seakan-akan itu kesannya ketika saya menyuarakan, ya kalau menurut saya itu suatu kebenaran dan mematahkan suatu kebatilan, kok kesannya jenengan itu agak khawatir atau gimana? Monggo. Begini Gus, ketika saya berorganisasi, saya itu di bawah nggih wong alit, ngoten kan. Nggih kula nggih ini anut instruksi saking atasan. Mboten langsung artine menyuarakan tiba-tiba. Kula nggih nyaring riyin. Mengke nak enten atasan, yo ngeten perintah atasan monggo. Artinya nak santri menika sendika dawuh kalih yainipun mboten kok langsung ki salah iki bener ngoten. Nggih salah benere dereng ngertos kula ngoten. Duka kula kena doktrin napa mboten niku napa kena dokter niku kok nggih mboten ngertos Pak. Pripun iki penake pripun iki? Lho doktrin niku napa sing tanggapan jenengan dari konfirmasi bahwa selama ini itu tidak benar, maksud dari cucunya Mbah Hashim Asy'ari. Apakah jenengan tidak yakin dengan kredibilitasnya cucunya Mbah Hashim? Yakin, cuma untuk mengambil sikap atau mengambil apapun keputusan itu harus kalau di organisasi lewat mekanisme begitu gitu. Jadi aslinya juga sudah mengiyakan ya? Soal mengiyakan saya ikut dari atasan. Artinya ketika ranting atau apa Ya, menginstruksikan terlepas dari instruksi dari pimpinan. Maaf ya. Dari lubuk hati jenengan itu mengatakan bagaimana? Kalau seperti itu, saya belum menyimak videonya soalnya. astagfirullahaladzim.